Kalau ingkrah van Heijwisde, saya contohkan. Ketika ada sidang peradilan pidana, setelah pembacaan dakwaan, itu kan ada eksepsi biasanya. Kalau eksepsi diterima oleh majelis hakim yang mulia, maka majelis hakim akan memberikan putusan sela. Ketika itu tidak dilawan dengan naik banding, ya, maka putusan sela itu disebut ingkrah van Heijwisde, bukan krah van Heijwisde sak. Kenapa? Karena pokok perkaranya belum disidangkan, belum selesai. Makanya dia hanya ingkrah. Tetapi kalau PK itu putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, sudah krah van Heijwisde sak. Sak itu pokok perkara. Nah, ini istilah yang harus kita pahami bersama. Mengapa sih PK itu mengatur demikian? Tidak ada termohon dan pemohon. Ya karena fungsi dan tugas jaksa sudah selesai, fungsi tugas penyidik sudah selesai, fungsi tugas hakim sudah selesai. Sekarang PK, makanya PK diatur sebagai upaya hukum luar biasa, yang aturannya luar biasa. Itulah PK. Karena itu PK berbeda penggunaan teori pembuktiannya. Kalau teori pembuktian pada pokok perkara itu menggunakan negatif wettelig bewijs teori. Teori negatif perundang-undangan yang kemudian dinormatifkan di dalam pasal 183 KUHP. Di situ dinyatakan hakim tidak boleh memidana. Tidak boleh, itu namanya negatif. Hakim tidak boleh memidana kecuali berdasarkan dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah dan melakukan tindak pidana itu. Itu artinya teori pembuktian negatif wettelig bewijs teori. Itu yang digunakan dalam pokok persidangan. Dalam PK beda lagi teori pembuktiannya. Sama dengan dalam pra-peradilan. Pra-peradilan itu teori pembuktian yang digunakan oleh hakim yang mulia, hakim tunggal, adalah positif wettelig bewijs teori. Jadi teori positif perundang-undangan. Hakim tidak mendasarkan kepada keyakinan, hanya mendasarkan kepada perundang-undangan. Misalnya, apakah benar, apakah sah penetapan tersangka terhadap seseorang? Itu diperiksa. Penetapan tersangka itu kan harus ada minimal dua alat bukti yang sah. Ya diperiksa saja dalam pra-peradilan. Hei penyidik, kau punya dua alat bukti enggak? Oh punya Bapak Hakim, punya Ibu Hakim. Ini keterangan saksi, ini surat. Itu namanya pemeriksaan formalitas. Pra-peradilan adalah pemeriksaan formil. Itu menurut peraturan Mahkamah Agung. Sering ditangkap, dimaknakan secara salah. Pemeriksaan formil sering dimaknakan pemeriksaan formalitas. Kalau pemeriksaan formalitas, tak ada gunanya itu pra-peradilan. Beda lagi dengan PK. PK itu menggunakan teori pembuktian yang disebut dengan istilah la conviction raisonning. Itu bahasa Perancis. Bahasa Inggrisnya conviction reason. Bahasa Belandanya Benergende overtuiging. Itu yang disebut teori conviction reason. Keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Karena itu persidangan PK itu tak perlu mencari alat bukti, dua alat bukti sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 KUHP itu. Kita semua mencarinya itu dengan alasan-alasan yang logis. Logika. Itu yang digunakan dalam PK. Sudah selesai itu penggunaan negatif wettelig. Bicara sana sini dan sebagainya. Pemeriksaan sidang PK itu ya sudah. Garis saja. Apakah pengaju itu mengajukan itu ada enggak tiga alasan itu? Tiga alasan itu limitatif, bukan kumulatif.
salah satu saja ada, itu bisa diterima PK-nya. Bisa diterima. Tapi belum tentu dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung nanti akan menggunakan conviction reason. Makanya diatur di dalam KUHP itu. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan, begitu bunyinya itu. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan, maka tidak membenarkan alasan PK, maka Mahkamah Agung menolak. Ayat 2-nya, apabila Mahkamah Agung membenarkan, itu artinya apa? Mahkamah Agung akan menggunakan teori conviction reason, nggak ngurusi lagi masalah alat bukti, tetek bengek dan sebagainya. Dia hanya menggunakan logika. Apa logika? Logika berpikir yang lurus, tidak bengkok-bengkok. Makanya PK itu hendak mengajarkan, hendak menyadarkan, hendak memberikan pemahaman kepada semua ahli hukum, khususnya aparat penegak hukum, bahwa kenapa ada PK, ingin mengajarkan bahwa manusia itu sesungguhnya tempat salah dan lupa. Begitulah dalam bahasa agamanya itu, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Makanya diatur oleh PK. Ini loh, meskipun kau manusia advokat, manusia jaksa, manusia hakim, manusia penyidik, itu tempat salah dan lupa. Diberi ruangan oleh hukum acara. Carilah. Artinya apa? Maka aparat penegak hukum yang tergabung di dalam criminal justice system hendaknya menurunkan ego. Jangan menaikkan emosi. Semua merenung. Kita ini manusia. Mungkin saja ada kesalahan. Dengan kata lain, PK itu tidak mempersoalkan kesengajaan unprofesional. Enggak, unprofesional itu kesengajaan untuk tidak melaksanakan peraturan karena berbagai faktor. Entah itu karena bunga mawar merah tanda cinta itu, atau karena kekuasaan penyalahgunaan, itu enggak. PK tidak mempersoalkan kesengajaan yang dibuat. Itu urusan tindak pidana. Jadi kalau ternyata ada kesengajaan-kesengajaan aparat, ya, itu laporkan, itu tindak pidana sendiri itu. Sebetulnya kalau itu bukan delik aduan, polisi harus bertindak. Oh, ini ada unprofesional. PK hanya ngurusi yang tidak profesional. Artinya ada kelalaian sebagai manusia, ada kehilafan, ada kekeliruan. Oh, ada keadaan baru yang muncul. Jika sekiranya itu sudah diperiksa dulu, maka putusan bebas atau lepas. Maka itulah yang kita cari di dalam persidangan ini. Mengapa jaksa itu tidak termasuk sebagai termohon? Ya. Kehadiran jaksa diatur di dalam PK. Kehadiran jaksa hanyalah dapat memberikan pendapatnya, titik. Karena itu jaksa seharusnya tidak usah membuat kontra memori PK, kontra memori kasasi yang ada, memori kasasi yang ada. Yang ada dalam PK, jaksa dipersilakan, diperkenankan memberikan pendapatnya. Artinya apa? Karena jaksa tidak bertindak sebagai penuntut umum. Tidak boleh menanyakan pada saksi, apalagi mencecar seperti persidangan itu ya. Itu sudah selesai tugas jaksa. Tugas penyidik juga sudah selesai. Tugas hakim selesai. Karena itu diatur. Majelis hakim yang memeriksa sidang PK adalah hakim yang tidak memberikan putusan. Itu artinya apa? Ayo kita turunkan ego kita. Sama-sama mengembalikan kemanusiaan kita. Mencari bersama-sama, menemukan bersama-sama. Adakah keadilan yang tercecer dalam suatu perkara ini? Begitulah kira-kira PK itu.
Terima kasih. Jadi kesimpulannya tadi saya sudah dengarkan panjang sekali. Jadi menurut pendapat ahli bahwa di dalam pemeriksaan PK ini fungsi dan peranan tadi di hari ini disebut masih termohon gitu. Tapi ahli menyatakan bukan termohon ya. Iya, karena di dalam norma KUHP tidak ada itu istilah pemohon termohon. Di situ diatur terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan PK. Permintaan. Jangan dibuat-buat istilah yang tidak sesuai dengan KUHP. Kalau nanti ada pemohon, pasti ada termohonnya. Padahal tidak diatur. Bapak dan Ibu Jaksa ini bukan termohon. Dan bukan pula sebagai penuntut umum. Ikut hadir memeriksa pengajuan PK itu. Memenuhi syarat enggak tiga ini? Salah satu, salah dua, atau salah tiganya? Terpenuhi semua enggak? Ayo bersama-sama turunkan ego. Setelah diperiksa, oh enggak ada. Setelah diperiksa, oh ada. Ya sudah akui gitu loh. Itu namanya menurunkan ego. Kita disadarkan oleh peraturan PK itu, mekanisme PK. Wahai manusia, manusia itu tempat salah dan lupa. Ingatlah itu. Al-insanu mahallul khata wan nisyan. Begitu. Ya, salah satu contohnya dalam persidangan PK ini, jaksa ini atau termohon ini tidak boleh mencesar ya. Ya, karena tidak bertindak sebagai penuntut umum. Sudah didengarkan saja. Hai terpidana yang diwakilkan pada kuasa hukum, pendapat kamu itu beda dengan pendapat saya. Pendapat saya itu demikian. Ya sudah, nanti masukkan dalam berita acara pendapat. Begitu aturannya PK itu, baca saja di 263 sampai 269. Ya. Gitu. Saya sependapat mengenai hal ini. Tapi memang saya beberapa kali mengadakan atau PK ini beda-beda di tiap tempat. Ada yang seperti yang Bapak sebutkan, ada yang juga yang mempersilahkan. Ya. Jadi karena memang SOP-nya belum begitu jelas ya, atau aturannya belum begitu jelas. Ya, sehingga jadi makanya saya sebagai Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana Indonesia pada hari Jumat dan Sabtu kemarin mengadakan acara seminar nasional. Ada 20 guru besar yang hadir di acara seminar di Surabaya. Saya beri judul, tema bedah total kasus Vina Cirebon bersama para pakar hukum pidana dan kriminologi Indonesia. Hadir 100 peserta di situ. Di situ kenapa saya berpendapat kasus Vina Cirebon ini memaksa kalangan hukum untuk belajar kembali, merenungkan kembali. Kalau ingin negara Republik tercinta ini masih dikatakan sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Itulah kesimpulan dari seminar bersama para pakar hukum pidana dan kriminologi se-Indonesia. 2 hari, 3 hari yang lalu di Surabaya. Kira-kira kalau kami boleh tahu poin-poinnya apa saja? Ya, poin-poinnya meluruskan. Kami dari para guru besar se-Indonesia ini hadir waktu itu dari USU, dari UNRI, dari UI. Kemudian juga yang pernah diminta ahli di sini, ahli psikologi forensik, ya, Pak Reza, itu kami hadir juga di situ. Hadir. Banyak juga waktu itu mau menghadirkan Pak Susno Duaji, gak sempat. Pak Susno Duaji itu mantan mahasiswa saya. Dia aktif memang waktu kuliah mengambil sarjana hukum itu. Saya yang membimbing skripsi beliau. Karena itu logika berpikirnya, ya tidak saya loh ya menilai tidak ada logical fallacy di situ. Penyesatan nggak ada ya? Ya. Baik, ahli begini. Tadi ahli menyatakan ada kata-kata unprofesional.
ya kan? Nah, tetapi kami dalam menanggapi dan mempelajari berkas yang kami miliki ini, itu kami melihat atau mendapati sekian banyak kejanggalan-kejanggalan. Saya ingin pendapat ahli, apa beda unprofesional dengan tidak profesional? Kalau tidak profesional, itu terkandung kehilafan, kesilapan, ketidaksengajaan. Karena hilaf itu berasal dari bahasa Arab ya. Apa hilaf itu? Khalafa yakhlifu hilafan. Salah yang tak disengaja. Hilaf. Silap. Beda dengan kekeliruan yang nyata. Salah dengan keliru itu beda. Kalau keliru itu mengenai objeknya, misalnya objeknya seharusnya A, ternyata disebut B. Itu namanya keliru, bukan hilaf. Nah, itu perbedaannya.